Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Farid pada mata pelajaran akuntansi dasar. Pada kali ini kita masuk pada pertemuan ke-8 atau pertemuan terakhir di semester ganjil ini ya. Pada pertemuan 8 ini kita akan membahas tentang laporan keuangan pada perusahaan jasa. Langsung aja kita masuk ke slide pertama. Buat teman-teman yang di rumah silahkan langsung catat materinya. Ketika nanti ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui kolom komentar atau bisa langsung kirim ke WA-nya Pak Farid ya. Oke. Untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami laporan keuangan perusahaan jasa ya. Oke, laporan keuangan atau financial statement itu laporan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, kemudian yang di dalamnya nanti ada laporan arus kas dan laporan keuangan yang berintegral atau saling berkesinambungan. Yang pertama bentuk laporan keuangan yang laba rugi adalah laporan yang menggambarkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu perusahaan tertentu yang meliputi penghasilan tahunan beban ya. Bentuknya seperti ini, dimana bentuk laporan laba rugi itu ada multiple step, yaitu yang paling atas ini adalah COP ya, bawahnya ada pendapatan usaha, di bawahnya ada biaya bukan beban ya, ada biaya-biaya gaji, telepon dan sebagainya. Kemudian biaya ini dijumlah, jumlahnya ada di total, pendapatan dikurangi total, itu nanti hasilnya ketika plus maka itu namanya laba, ketika nanti minus itu namanya rugi. Ini adalah bentuk yang multiple step. Nah, sedangkan untuk single step itu nanti bentuknya seperti ini. Jadi ada pendapatannya apa saja, pendapatannya ada usaha, misalnya ada pendapatan sewa, itu dijumlahkan hingga nanti hasilnya adalah total pendapatan. Sedangkan biaya-biaya juga ditotal sehingga menjadi total biaya ada biaya usaha. Nah, pendapatan tadi yang total tadi dikurangi dengan biaya yang tertera di total biaya usaha. Nah, ketika nanti positif atau plus maka itu adalah laba, ketika itu minus maka itu adalah rugi. Itu yang kedua, setelah kita membahas mengenai laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal atau capital statement. Nah, laporan perubahan modal ini ada dua, yaitu laba ditahan dan laporan laba yang tidak ditahan. Nah, laporan perubahan modal itulah laporan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan karena operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Biasanya laporan ini berisikan dari hasil di laporan laba rugi yang nantinya akan ditambah dengan keuntungan atau pemotongan di biaya-biaya yang lain ya. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Jadi yang paling atas tetap masih ada COP ya, modal awal kita berapa, kemudian laba kita yang dari laporan laba rugi tadi kita masukkan di sini ya, terus kita jumlahkan. Ketika nanti laba yang kita tambah, ketika kita rugi maka kita kurangi. Kemudian ketika ada privo itu apa? Privo itu adalah pemilik mengambil uang dari perusahaan. Nah, mengambil uang itu gimana maksudnya? Jadi setiap pemilik atau yang punya perusahaan kalau dia mengambil uang di perusahaan maka itu juga dikatakan sebagai pengurangan modal. Makanya nanti ketika ada privo nanti akan mengurangi modal kita ya, sehingga nanti ketika sudah dikurangi dengan privo itu nanti akan memunculkan modal akhir ya. Nah, ketika yang ditahan maka ada dividennya. Nah, sebenarnya cuma itu aja kok teman-teman. Jangan dicatat ini, di pause, dicatat materinya. Nanti ketika di semester 2 kita akan membahas lebih detail kembali ya. Kemudian yang berikutnya setelah kita membahas laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, yang ketiga adalah neraca. Apa neraca itu? Adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan, baik itu ada aktiva, kewajiban atau utang dan ekuitas. Bentuk neraca itu ada dua, bentuk sekontro dan stafel. Ketika sekontro itu sejajar ya. Nah, ini yang paling atas juga masih ada kopnya. Yang di sebelah kanan itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar ada kas, piutang dan perlengkapan. Aktiva tetap ada tanah, peralatan, gedung dan lain-lain. Setelah itu dijumlahkan semua maka itu di total itulah namanya total aktiva.
sedangkan di sisi kiri itu ada hutang lancar. Hutang lancar itu ada hutang dagang atau hutang sewa. Biasanya kalau hutang lancar itu biasanya berkaitan dengan transaksi dari perusahaan jasa yang melakukan pinjaman kepada pihak lain ya. Hutang tetap itu bisa hutang bank ya. Kemudian ketika sudah ini ditotalkan semua hutang-hutangnya selesai, maka ada namanya total hutang di sini. Lah modal ini itu bersumber dari ini. Nah, dari sini. Dari modal akhir. Jadi modal akhir di laporan perubahan modal ini nanti kita masukkan ke dalam modal di sisi sebelah kiri, tepatnya di sebelah ini paling bawah ini di modal ini kita letakkan di sini nanti. Kalau sudah diambil maka neraca itu tahap ketiga teman-teman ya. Jadi habis laporan laba rugi, laporan perubahan modal, baru neraca. Ketika itu sudah benar maka nanti kita letakkan di neraca di sini, dan nantinya ketika ini sudah dijumlahkan semua hasil antara aktiva ini dengan kewajiban ini itu harus sama. Ketika kok berbeda berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Mari kita cek bersama-sama. Bisa di laporan laba rugi, laporan perubahan modal, atau di peletakan di neracanya ya. Ini adalah bentuk sekontro. Sedangkan untuk stafel sebenarnya sama saja, cuman peletakannya ke bawah ya, seperti ini ya. Ini oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan pertemuan ke-8 ini. Memang pertemuan ke-8 ini hanya mengenalkan saja. Nanti kita kalau ada pertemuan lagi kita akan lebih bahas kembali untuk materi laporan keuangan di perusahaan jasa. Bapak berharap teman-teman bisa dipahami, bisa dicatat. Ketika ada pertanyaan yang berkaitan dengan laporan keuangan bisa dituliskan di kolom komentarnya, atau juga bisa di kirim WA ke nomornya Pak Farid. Terima kasih.